Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipimpin dulu saya sama Mas Fadri. Dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa dengan hati mulai. Doa selesai. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Puasa kan? Puasa. Kayaknya antusias kayak nggak sahur saat ini. Sahur. Ada yang nggak sahur hari ini? Ada yang sahur hari ini? Barangkali bulan nggak sahur. Kesiangan. Semangat ya, supaya tetap sampai maghrib. Insya Allah nyampe ya? Nyampe ya. Namanya Insya Allah ya. Yang tidak hadir hari ini siapa aja ya? Habis. Saya nggak lihat Hafiza sakit ya? Informasinya Hafiza sakit. Alea. Pada Hafiz sih. Iya, saya ngeliat Hafiz. Satu lagi Pak. Ada. Ya, 5 anak dari total 31 ya. Yang hadir 36. Mudah-mudahan kita doain aja sama 26 ya Mbak. Dari total 31. Ya, mudah-mudahan yang nggak berangkat juga tetap diberi kesembuhan ya. Semuanya bisa insya Allah menjalankan ibadah puasanya dalam berapa ya? 14 ya. Mana masih ada berapa hari lagi? 16 hari lagi untuk lebarannya gitu ya. Baik. Untuk perlu diingat, kita biasakan ya untuk kegiatan dan semuanya saya harap kegiatan belajar ini bisa diikuti bukannya semuanya ya. Kesempatan kelas kita ingat ya, keyakinan kelas yang kita bikin ingat. Pertama misalnya bank sampahnya di mana? Di tempat sampah gitu ya. Terus apa lagi selama pembelajaran? Aktif ya. Saling apa ya? Saling menghargai kalau ada yang berpendapat, saling menghargai, menghormati pendapat orang lain gitu ya. Terus apa lagi? Ingat yang dibuat kesempatan kelas kita? Ya, supaya berjalan lancar ya kan? Ya, tadi saling menghargai itu tidak saling mengganggu ya maksudnya ya. Tidak bikin gaduh begitu, walaupun nanti kita selama pelajaran banyak aktivitasnya gitu ya, supaya berjalan dengan tertib lancar ya. Informasi ataupun menyatakan saja kesepakatan yang sudah kita buat di awal tahun ajaran 2023 ini. Baik, anak-anak sekalian yang saya banggakan, hari ini kita akan coba masuk ke tema berikutnya ya, dari tema besar kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Hari ini kita akan coba masuk ke tema berikutnya, yaitu mengenai bumi. Oke. Sampai sana menghubungi dilihat dulu, ini punya gambar makanan banyak nih, tapi jangan sampai Anda mau tergoda untuk makan ya. Ya. Ada makanan, pernah lihat makanan yang begini nih dijual nih? Makan dari makan? Yang ini apa di depan SMA Yanurus ada nih. Sate jamur ya, sate jamur ya. Hebat tukang pasar jamur. Atau yang ada di kota dikit nih. Pizza. Sebutannya pizza vegetarian. Sudah pernah makan? Sudah. Itu ada jamurnya ya? Ya, itu jamur friksi atau jamur kriuk ya. Kemudian ada sate jamur, bukan sate kambing. Sate kambing nunggu itu. Baik, lagi dong. Lihat. Sekarang Anda perhatikan dari jamur yang tadi dibikin makanan, ya kan? Dibikin pizza, dibikin sate ada tomatnya ya, ada bawangnya ya. Menurut kalian sama nggak jamur dengan tumbuhan? Tidak ya? Tidak. Bukannya bareng-bareng di dapur umi, dapur bunda.
kemarin? Melandai tumbuhan. Jamurnya melandai tidak? Iya. Yakin? Yakin. Ya, alasannya apa dong? Kelihatan ini ya tumbuhannya gitu ya. Ya, tadi saya gambarnya yang perlu nggak kelihatan, tapi yang ini aja. Ya, tadi ya perbandingannya dengan tumbuhan antara jamur sama kuning, sama tidak? Yang terlihat aja. Kalau tidak yang sama, tidak sama apanya? Warna, ya warnanya gimana? Tetaplah ada putihnya. Terus kalau tumbuhan? Hijau. Itu yang kelihatan, ya nggak? Hijau itu apa? Nah, oke ya, kan di daun ada di apa? Di tumbuhan kemarin ya. Oke, lagi dong. Nih, ini, yang ini. Kalau yang kita lihat, apa tuh? Ini singkong bukan? Ini singkong bukan? Singkong yang udah lembek? Udah lembut? Rasa singkong? Rasa singkong? Bulan, ya kan? Bulan. Tapi rasanya apa? Manis. Manis. Apa hal? Kira-kira apa yang menyebabkan menjadi manis, jadi lebih lembek? Kira-kira benar nggak jamur? Ya, gitu ya. Itu nanti dipikirkan coba. Bener nggak itu jamur? Bu, itu kan yang namanya singkong itu saat singkong bedakan ya. Kalau digantung-gantung di Cikampek kan, singkongnya habis mandi kali ya bedaki putih, ya nggak? Singkongnya putih kan? Nah, kan kayak gitu singkong bedakan. Itu yang bedakan apa tuh? Yang putih. Nah, bedakan itu jamur, kan kayak gitu kan? Jamur. Nah, tadi dibanding dengan jamur yang tadi kripsi. Nah, gitu kan? Tuh, jadi buat berpikir ya, bener nggak itu jamur? Apa dengan tempe yang sering kita makan? Tempe sama kedelai sama beda? Tempe sama kedelai sama beda? Bedanya apa ya? Kalau tempe, kedelainya ada apanya? Iya tidak tuh, ada putih-putihnya itu ya? Benar nggak jamur? Kalau ini ya yakin, tapi kalau tempe tadi oke, nanti digali ya, kita gali. Satu lagi nih, ini doyan nggak makanan ini doyan? Makannya apa? Donat. Dia bisa membuang begitu. Kira-kira pakai apa ya? Roti. Untuk lagi. Lagi beneran. Nah, itu lagi. Kayak gitu apa? Akhirnya begitu ya. Baik. Baik. Dari pembicaraan yang kita lakukan, sebenarnya kita akan kembali terkait dengan jamur. Ya, terkait dengan jamur. Jamur ada di mana-mana tadi, ada di makanan, ada juga di, ya kan? Yang terlihat langsung ada di tanah, ya kan? Ada di produk bahan pangan seperti itu. Coba, menurut kalian nih, sebelum kita mulai belajar, silakan menurut kalian apa yang kamu ketahui terkait dengan jamur? Karakteristiknya, ciri-cirinya apa? Satu lagi, peranan jamur dalam kehidupan apa? Kalau tadi tempe ya, terlihat sekali. Terus tadi sate jamur juga ada ya. Silakan. Bisa dituliskan sebelum kita mulai pelajaran? Ya, waktunya 2 menit ya. Nanti dituliskan di depan sana. Sebelum belajar, kamu tuliskan dulu setahunya kamu apa? Ditulis. Nah, nanti kita ikuti pelajarannya. Nah, harapannya nanti di akhir pelajaran yang belum Anda ketahui bisa mengerti dalam kegiatan pelajaran kita. Tujuan kita belajar untuk mengetahui atau menganalisis karakteristik khas dari jamur. Tadi kan penasaran jamur lihat sama-sama di tanah, tapi kok nggak hijau kayak tanaman? Kan begitu. Apakah itu lantai atau tumbuhan atau tidak? Kita gali lewat pelajaran ini. Tujuan pelajaran kita hari ini menggali eksplorasi ciri-ciri khas karakteristik dari fungi. Misalnya apa? Fungi atau jamur.
sel-sel yang kecil. Nanti Anda tahu habitatnya di mana. Selain di tanah, kira-kira ada di mana lagi? Makanya selainnya ada eksplorasi, benarkah di tanah saja atau di tempat yang khas jamur berkembang biak gitu ya. Oleh karena itu, silakan nanti setelah ini Anda bereksplorasi lewat pengamatan jamur yang ada di depan, yaitu tempe. Coba cek yang kedua dulu. Pertanyaan yang kedua, peranan jamur dalam kehidupan apa ya? Tadi untuk makanan manusia, ya. Untuk makanan manusia ada yang sampai ada jamur tadi ya. Oke, benarkah hanya untuk makanan manusia? Apakah ntar ada yang merugikan? Kalau makanan kan tadi berarti menguntungkan. Apa ada yang merugikan? Nah, oleh karena itu setelah ini kita eksplorasi lebih jauh lagi ya. Oke, siap? Setelah ini saya ajak kalian untuk melakukan kegiatan yaitu eksplorasi terkait dengan fungi, karakteristiknya bagaimana, dengan cara Anda gunakan alat mikroskop boleh untuk mengamati secara langsung jamur yang ada di tempe. Ya, kemudian Anda lihat struktur dari jamur yang di tempe itu beda atau tidak dengan yang sudah kita pelajari kemarin, vertebrata ya, lantai dan juga animalia, atau yang protista, bakteri begitu. Nanti dilihat masing-masing kelompok silakan menggambar apa yang tampak di mikroskop ya. Kemudian boleh juga dengan studi literasi yang Anda punyai, sumber apapun dipakai silakan. Buku paket boleh, buku pendamping boleh, sumber internet, ponsel juga boleh. Yang penting waktunya terlihat di mana ya, biar Anda tahu kegiatan kita apa saja, kira-kira begitu. Waktunya efektif dan diefektifkan, biar dapat semuanya sampai kegiatan terakhir. Bisa ya? Berarti setelah eksplorasi konsep, bisa diperhatikan. Setelah Anda praktek observasi dengan mikroskop, pasti jawabannya ditulis, didiskusikan, kemudian ada presentasi. Setelah presentasi, nanti kita ya lakukan refleksi dari kegiatan hari ini. Bisa ya? Paham ya? Dari awal sampai akhir ya kegiatannya ya? Bisa? Oke, setelah ini kita berkelompok karena yang hari 26 kita bikin jadi kelompoknya 5 atau 6. Ya, kalau mikroskopnya sih ada 5 yang oke. 5 dulu boleh. Pengamatannya silakan ada tempe, jamur tempe, juga ada jamur oncom, kemudian ada jamur yang ada terlihat di sini. Kita bedakan yang ini nanti silakan tidak perlu pakai mikroskop ya. Anda bisa lihat langsung, makanya makroskopis, bisa dilihat oleh mata langsung. Ini disampaikan, ya kan? Kemudian nanti yang ini bisa pakai mikroskop. Supaya lebih mudah kerjanya, boleh lakukan sekarang? Sebelah sana sudah ada 3 kelompok, nyari cahaya yang lebih dekat, kenapa diarahkan ke sana? Silakan. Basi biomikota pengen ada banyak lagi yang
Boleh diambil sampelnya, tempe itu jamur masih banyak. Diambil yang tipis lagi. Ya silakan, nanti bisa terlihat struktur yang lebih jelas berbeda. Tadi temanku sebelah sana sudah bisa mulai ketemu yang hitam, yang jamur yang mulai menghitam itu ditangkap. Kalau ketebalan ditipisin lagi aja. Ya, nanti kalau udah tampak gambar yang terlihat ya. Mana duit orang itu daripada HP kan orang boleh ambil lagi tuh sampel yang lain apa yang hitam-hitam boleh nah boleh diambil yang hitam nah itu boleh yang punya aja sedikit boleh ambil plastik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kopi? Jadi perhatikan yang lain. Di alfabet ini ada dua jamur yang kita tulis sama gambar. Pertama ada jamur Pleurotus sama Rhizopus. Juga ada satu lagi jamur yang kita gambar sama tulis. Jadi ada informatif jadi masing-masing dari kita dua orang mau jelasin satu jamur.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kata yang tidak benar. Tolong maafkan kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya? Satu lagi ya, buat perbandingan ya, dari kelompok yang dominan kelas notis nih. Silakan. Dari mana nih yang ya, ambil dibacakan aja. Di atas lagi. Ayo, lihat lagi. Kerja sini aja menanggapi ya. Harusnya ya, ada yang menanggapi gitu. Dari pertanyaan kelompok 1, ada yang mau menanggapi? Ada. Kelompok 1 ada yang disebutkan keterangannya. Mungkin dari sini kelompok 2 menyampaikan merah. Silakan. Ada? Coba boleh. Ada? Siap, satu lagi? Bisa ada satu lagi waktunya? Kira-kira enggak? Satu lagi? Atau ada yang pertanyaannya bisa dibuka isi pertanyaan aja supaya saling melengkapi ya jawabannya, karena yang diamati tadi sebenarnya bermacam-macam ya. Anda pilih sukanya yang paling cepat mana duluan. Mau ngamati jamur yang tiram dulu boleh, jamur tempenya juga dulu boleh. Yang di sini tadi itu utamakan dari jamur tiram dulu ya yang diamati ya. Nah, dan juga jamur tempe. Nah, sini juga jamur tempenya udah, jamur kuning juga udah. Ada yang mau bertanya? Ada? Silakan. Boleh? Iya, bebas. Pertanyaannya bebas. Tapi karakteristik jamurnya mungkin sudah dikatakan belum? Terlihat belum? Karakteristik jamurnya udah kelihatan belum? Yang diungkapkan. Ada? Apa tadi ya? Ada istilah apa tadi? IPA, ya. IPA. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau tanya? Diskusi? Silakan. Cukup? Karakteristiknya satu lagi kira-kira nih tentang ini. Dibacakan dari situ aja. Oke, Kusina. Yuk, dibacakan. Boleh. Nanti, boleh. Silakan. Atau perbandingan dari kurang. Agak sana boleh, agak sana. Iya, boleh. Biar dibandingkan. Boleh. Kan ngomong apa? Ciri-ciri jamur tiram adalah tubuh jamur berwarna putih, memiliki tudung yang berbentuk alami parah, menyerupai cangkang tiram. Lagi karakteristiknya. Kuping, wajah, Iya. Boleh kita baik, boleh silakan. kuping memiliki tubuh buah yang kenyal, cenderung padat juga, namun pada kering, tubuh buahnya akan menjadi keras seperti buah. Ya, luar biasa ada jamur kuping tambahan tadi yang mengamati tes kekuatan buat Fadri dan kawan-kawan. Informasi 3 jamur ya, 2 makroskopis, 1 yang mikroskopis. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalimanya kelompok. Kalau tidak kita menuju ke muatannya yang akan saya sampaikan. Biar Anda dapat yang dimaksud karakteristik dari jamur. Baik, yang Anda lihat mungkin lebih banyak dari ini ya. Yang Anda lihat mungkin lebih banyak dari ini. Ini ada yang putih, agak kecoklatan, mirip ini di tengah. Yang ini Anda sering sebut sebagai apa ya? Kancing. Ada di pizza. Tapi ada yang berwarna begini kan? Nah, berwarna begini. Ada yang berwarna begini. Nanti ada yang berbeda dari super itu. Iya, bisa tambahkan. Yang tadi mungkin belum terlihat dari yang hadir di sini, tadi ada tiram. Ternyata tudungnya seperti apa tadi? Tiram. Iya. Untuk menguasainya
lihat di sini dulu. Bisa lihat di sini dulu. Mbak, bisa duduk. Iya. Misalkan di tempat duduk, biar Anda ke tengah. Mas Fahmi bisa ikuti. Dari kegiatan Anda eksplorasi konsep sebenarnya lima hal yang bisa dieksplorasi mengenai karakter khas dari fungi, bisa dari jenis selnya. Yang Anda lihat tadi langsung pakai mata itu berarti multiselular. Sedangkan yang jenis seluler Anda perlu bantuan dengan pakai mikroskop, sehingga dibantu pakai loop atau mikroskop. Kemudian ada juga yang sudah disebutkan tadi ada hifa benang-benang. Kemudian ada juga di luar ini Anda bisa ceritakan bagaimana mereka hidup dari apa. Bisa dari studi literatur. Hidupnya dari apa? Ya dari buku atau sumber internet yang bisa dijangkau. Kemudian perbedaan yang lain adalah di dinding sel dari tumbuhan yang mungkin Anda dipegang-pegang begini saja ya, beda ya dengan batang-batang yang ada di tumbuhan. Dan satu lagi bagaimana mereka melakukan perkembangbiakan. Itu ciri khas yang bisa kita tengok. Adapun yang dari dinding dari jamur beda dengan dindingnya pohon itu. Karena memang dindingnya jamur itu memang terbuat dari kitin. Kitin itu gabungan dari kamboja jamur lain. Jadi beda kalau tumbuhan itu dari selulosa beda ya. Itu perbedaan. Hati-hati. Ada jamur yang dipegang ambrol. Hati-hati itu malah beracun. Kalau dipegang ambrol begini malah beracun. Bahaya. Jenis-jenis jamur yang lain yang ada berwarna itu beracun. Cirinya begitu. Ini yang beracun bikin halusinasi ada. Jangan mudah-mudahan juga seperti itu. Justru yang polos yang tidak ada syarat-syaratnya itu aman. Itu ciri khasnya. Kemudian dari tubuh yang kecil tadi butuh bantuan mikroskopis, ada yang pakai multiseluler ataupun yang banyak. Anda bisa jumpai dari makanan yang biasanya busuk, macam roti ya. Roti kalau berapa hari di luar expired biasanya akan berjamur. Kalau sebelahnya kan biasanya rotinya banyak begini kan, yang berjamur depannya aja, yang belakang belum kelihatan. Boleh nggak dimakan? Enggak, karena akarnya sudah merambat kemana-mana. Kalau enggak sepaket dibuang aja. Karena hifanya mungkin terlihat dari mikroskop akan terlihat sudah memakan ke bagian yang lain. Benang-benang itu. Oleh karena itu, walaupun terlihatnya cuma di area depan aja yang menggelap, kan berarti belakang itu aman. Kalau begitu buang aja. Begitu. Kalau yang dipakai mikroskopis jenis seluler itu ada nama Scalophyceae cerevisiae. Apa ini? Kira-kira apa? Ini yang bikin singkong tadi menjadi lembek, singkong tadi menjadi lebih manis, yaitu pakai ragi yang disebut ragi. Sebenarnya ragi itu adalah jamur Scalophyceae cerevisiae yang membuat singkong yang keras pulen menjadi lebih lembek. Karena apa? Itu karena Scalophyceae. Begitu ya. Jadi ada yang jauh bermanfaat kan? Bermanfaat buat kita sendiri. Nah kemudian yang mikroskopis sudah kalian pegang-pegang sendiri, sudah diamati langsung, yang tiram, yang kuping ya kan? Ya bisa nanti sore buat pepes jamur, saya sukanya pepes jamur ya. Kemudian tiram itu kan cabai kasih itu bisa untuk konsumsi, aman insya Allah. Kemudian tadi sudah disebutkan oleh kelompok satu yang mempresentasikan ketemu tadi hifa. Hifa itu benang halus. Kalau hifanya bersambung banyak cabangnya namanya miselium. Ya enggak? Tadi disebutkan miselium. Ternyata ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat. Ini yang namanya tidak bersekat. Kalau ini ada sekatnya, ada garisnya, sekatnya. Perbedaannya ada yang bersekat dan tidak. Makanya membedakan antar jamur pakai sekatnya. Sekat hifa atau sekat tidak hifa. Jamur itu nggak cuma satu, banyak macam-macam. Iya enggak? Oke? Silakan lihat. Kemudian yang ini, yang Anda lihat tadi di jawaban yang di sana. Tidak membuat makanan, Bu. Kalau yang membuat makanan adalah tumbuhan. Kejawab ya dari pertanyaan yang ada di sebelah sana. Yang tadi belum komplit. Yang membuat makanan adalah tumbuhan. Karena dia punya zat klorofil. Tapi jamur tidak membuat makanan. Kalau begitu sebutannya adalah heterofil. Karena tidak membuat makanan sendiri. Alasannya tidak hijau, tidak memiliki zat hijau daun atau klorofil. Sehingga mereka akan jadi dari mana? Ada yang numpang makan, menyerap dari bahan yang di lingkungannya. Ada dua cara ya. Caranya apa saja? Satu, saprofit. Satu lagi, parasit. Anda mungkin pernah dengar parasit? Parasit itu biasanya numpang, betul, numpang pada organisme yang masih hidup. Dia nyedot makanannya.
jamur yang hidup secara saprofit. Numpang, saprofit, parasit. Karena masih numpangnya pada yang masih hidup, ya kan? Kasihan nggak jamur itunya, jeruknya? Enak nggak dimakan nggak? Enggak. Itu yang parasit. Oleh karena itu nanti kita punya karakter. Kalau kita jangan parasit ya. Merugikan orang lain. Di karakter ya, nggak boleh parasit ya, kan kayak gitu. Gimana yang satu lagi adalah saprofit. Kalau saprofit biasanya kalau cuma waktu awal kalian mencari ciri-ciri yang mau hidup, ada yang di depan sana. Tumbuh di mana? Iya betul, di batang pohon. Itu mereka hidup secara saprofit. Numpang pada batang yang udah nggak hidup. Dia cedok bahan organik, hidup di sana. Itu namanya saprofit. Udah mati seperti batang pohon, mereka selama bergerak ke sana. Tumbuh, hidup di sana. Ya, dua tipe cara mereka mendapatkan makanan. Kemudian yang terakhir dari karakteristik dari jamur, bagaimana mereka berkembang biak hampir sama seperti tumbuhan. Satu dengan cara tak kawin, yang kedua dengan cara kawin. Tak kawin itu vegetatif, mereka dengan cara tunas. Tumbuhan ada dengan tunas ada nggak? Ada. Apa contohnya? Pisang, iya betul. Pisang cara tumbuhnya pakai mana? Nah, namanya pakai tunas. Kelapa pakai apa? Ya, ada yang pakai tunas seperti tumbuhan. Ternyata jamur juga ada yang pakai tunas ya. Mereka yang untuk yang besar, yang mau diseluler, ada yang hifanya berpotong, nyambung lagi. Udah dipotong makin lebar makin besar, namanya fragmentasi. Atau mungkin dengan cara membentukkan spor. Anda lihat tadi yang di tempe kemarin masih dari kemarin tempenya putih, tapi kemudian hari ini tempenya jadi gelap. Lah ini sporanya pecah. Sporanya pecah berkembang. Ya. Makanya ini yang kita bilang spora yang keluar dari kotak spora. Yang ini masih ada di dalam kotaknya. Udah yang nama beda. Ini putih, ini sekarang jadi hitam. Ini hitam karena mereka sudah mulai melakukan perkembangan. Dan satu lagi adalah jamur secara generatif. Bagaimana mereka kawin? Yang kawin adalah hifanya. Yang beda jenis, iya dilakukan kawin secara atau generatif. Hifanya ya, baik. Kira-kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas? Sama paham? Iya. Dari yang dicari pertanyaannya di awal berarti udah kejawab belum? Pertanyaan di awal tadi apa ya? Karakteristik jamur. Udah kejawab belum? Udah bisa ya? Ada yang belum merasa mendapatkan jawabannya ataupun yang dipelajari? Bisa? Mudah? Oke? Jelas ya? Kalau udah siap, saya coba kasih satu quiz. Silakan satu lembar kertas. Waktunya 1 menit aja. Dari mulai kasih nama. Iya. Satu quiz untuk menguji sejauh mana Anda menguasai. Mau tanya? Silakan. Oke, ya, siap. Oke, kasih nama ya. Oke, kasih nama, boleh kasih nama ini ya. Kasih nama. Kuisnya kuis hadiah. Wow. Ya Pak, jawaban apa? Siap? Berarti mau ada kesini boleh? Mau ada kesini boleh? Kertasnya ada? Tidak? Pennya? Terbatas ya, waktunya maksimal kalau kuis sebenarnya 30 detik. Bisa. Silakan dicoba 30 detik atau menit. Iya, langsung jawabannya aja. Jangan usah diangkat. Ya, silakan.
Siap? Sudah? Sudah? Oke. Sudah? Biar Anda tahu jawabannya, ditukar aja ke temannya sebentar. Boleh, temannya. Iya, betul, betul. Iya. Dah, betul. Sudah jawab A, B, C, D. Betul aja, nggak perlu tiga temannya. Ya, sudah? Sudah siap? Ya. Biar buka. Sudah? Ditukar aja? Boleh? Bentar. Sini. Sudah? Oke. Nggak usah teman-teman sendiri. Percaya pada kemampuan sendiri. Oke, kalau sudah? Oh, gitu. Ya, kalau sudah, silakan biar temannya mau koreksi jawaban pertama. Oke, siap? Ready? Iya, benar. Oke, kira-kira apa jawabannya? Ciri-ciri dari? Ciri-ciri dari gambar ini ya? Gambar ini apa? Jamur. Tidak dimiliki oleh jamur. Kira-kira yang tidak dimiliki apa? Memiliki klorofil. Yang A pakai hifak? Punya hifak? Punya. Yang kedua, hidupnya di mana? Iya, kan lembab banyak. Tidak hanya di tanah, iya, tanah lembab iya. Ternyata di batangnya pohon yang lembab. Di sini bisa nggak? Di dinding yang lembab? Bisa, gitu ya, berjamur. Kemudian C apa D yang benar? C, memiliki klorofil? Tidak. Kalau itu zat hijau daun. Punyanya oleh lantai atau Tuhan. Yang D bersifat saprofit? Jawabannya C. Oke. Nanti dikumpulkan. Oke. Sudah? Gimana? Terakhir sebelum kita akhiri, nah nanti ke sini ya. Silakan dikumpulkan. Kasih nama? Nama silakan berikutnya dilihat pertanyaan di depan. Kita sudah terakhir di ujung kegiatan. Silakan bareng-bareng kita berefleksi apa saja yang sudah Anda alami. Silakan. Ya. Mau dipotong dulu boleh? Apa itu? Boleh. Kalau itu kan nanti refleksi untuk pakai TikTok lagi. Pakai TikTok. Ya, pakai TikTok. Berarti setelah ini bisa ngisi kolom siswa dong, ya kan? Sudah pembelajaran, berarti saya dapat apa saja, gitu ya? Oke, silakan bisa. Iya. Ambil dipikir, ambil dijawab. Satu orang dapat berapa? Ya. Refleksi ya. Refleksi kegiatan hari ini. Oke. Kegiatan hari yang saya pelajari hari ini adalah di mana kita mengetahui apa kira-kira yang terjadi pada tempe maupun roti yang sudah busuk dengan menggunakan mikroskop. Lanjutnya B, C, D. Apa B? B-nya ada? B-nya? Yang B gimana? Menurut saya belajar tentang bumi itu penting. Dan tantangan kesulitan yang saya temui, saya lumayan susah buat mempresentasikan juga, terus memahaminya lumayan susah. Tapi saya berusaha belajar lagi dan mengamati lagi. Dan yang saya lakukan agar hasil belajar ini lebih memuaskan, saya akan mempelajarinya lagi dan mengamati lagi supaya bisa lebih baik. Makasih ya. Oke, kegiatan hari ini kita senang sekalian. Terima kasih semua sudah aktif dan semua kelompok juga sudah berusaha untuk sebaik-baiknya. Ya, saya apresiasi semua usaha yang dilakukan oleh kalian. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini bersama kita tutup bersama dengan Pak Hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi